Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dewi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menanamkan ilmu kepada anak kita. Nah, sebelumnya materi yang saya dapatkan dari buku Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak. Nah, di buku ini sudah dijelaskan secara lengkap dan detail bagaimana caranya kita mengaplikasikan parenting kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi menanamkan cinta ilmu pada anak, yang pertama kita harus tahu betul bahwa anak kita ini berhak untuk belajar. Jadi jangan pernah kita membatasi mereka untuk belajar, apalagi menghalang-halangi mereka untuk belajar. Justru kita berkewajiban untuk memberikan mereka waktu, memberikan mereka fasilitas, memberikan mereka pendukung untuk anak kita agar mendapatkan ilmu ya dari belajar ini tadi. Jadi jangan pernah kita menyalahkan anak kita ketika mereka jauh lebih suka belajar daripada melakukan hal lain. Tapi bagaimana ya kalau misalnya anak kita jauh lebih suka nonton TV atau ngegame? Nah, disinilah tugas kita yang mungkin agak sedikit tricky. Jadi kita harus tahu betul bahwa anak ini kan seperti kaset ya. Ketika kita isi dengan hal-hal baik, maka baiklah mereka ketika mereka dewasa. Tapi ketika mereka terisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka tidak baiklah hingga dewasa. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana caranya kita mengajak anak kita untuk lebih mencintai ilmu daripada mencintai nonton TV misalnya atau ngegame gitu ya. Yang pertama adalah menghafalkan Quran dan as-sunnah dengan ikhlas. Nah, di sini tugas kita adalah memperkenalkan Quran dulu sebelum ilmu-ilmu lainnya. Kenapa? Karena dengan memperdalam ilmu Quran dan hadis, kita sama saja membangunkan pondasi kepada anak kita. Dengan adanya pondasi yang kokoh, maka bangunan juga akan kokoh sampai kapanpun. Jadi ketika anak kita sudah memperdalam Quran dan hadis, kita tidak perlu khawatir lagi anak kita hilang arah ataupun kehilangan tujuan hidup jika kita misalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah beberapa kekhawatiran orang tua ya. Kalau kita sudah dipanggil Allah, ini anak kita bagaimana? Masa depannya seperti apa? Seperti itu. Nah, maka dari itu kita kenalkan dulu Quran, kita berikan ilmu Quran dulu kepada anak kita, dan juga tidak lupa mengajarkan mereka ilmu-ilmu hadis. Nah, yang kedua adalah memilihkan guru yang soleh dan sekolah yang layak. Mungkin di rumah kita sudah mengajarkan anak kita Quran dan hadis, tapi ada beberapa orang tua yang ilmunya tidak mumpuni dalam Quran dan hadis. Otomatis mereka pasti mempercayai anak mereka untuk belajar di sekolah dan diajarkan oleh guru. Nah, kita harus tahu nih sekolah seperti apakah yang yang menjadi tempat untuk anak kita belajar. Dan juga kita harus tahu nih guru yang mengajari anak kita ini seperti apa, baik itu pengalamannya, karakternya, ataupun hal-hal yang lain sebagainya. Kita bisa tanya ke anak kita, apakah anak kita nyaman ataupun anak kita memang sudah mempelajari ini, atau bagaimana, ataupun gurunya ini sebenarnya lebih suka memberi tugas daripada menjelaskan. Nah, dari situlah tugas kita sebagai orang tua. Kita harus kenal nih guru yang mengajari anak kita. Jangan sampai kita memberikan guru yang salah kepada anak kita. Kenapa? Karena guru yang salah, murid pun juga salah. Guru yang benar, murid pun akan benar. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah mempelajari bahasa Arab. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata bahwa kita umat Islam dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam mempelajari ilmu agama itu tidak lepas dari istilah-istilah bahasa Arab. Dengan mengetahui bahasa Arab, kita akan dengan mudah menyerap ilmu agama. Jadi dengan mempelajari bahasa Arab, anak kita tidak akan kesulitan lagi untuk belajar agama, baik itu sekolah maupun di luar sana. Selanjutnya adalah mempelajari bahasa asing. Nah, di sini ketika kita mengajari bahasa Arab dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ya,
Ini akan menjadi keterampilan ataupun kemampuan yang lebih kepada anak kita. Nah, selagi anak kita kecil, sebaiknya kita manfaatkan momen kecil mereka untuk mendapatkan berbagai macam bahasa, karena mereka ini seperti kaset kosong. Jadi ketika kita memberikan mereka ilmu bahasa, mereka akan dengan mudah untuk menghafal dan mengingatnya. Jadi jangan sampai kita lengah ya dengan momen ini. Ajari mereka bahasa Inggris misalnya atau bahasa Mandarin, karena nanti ketika dewasa mereka akan memanfaatkan itu menjadi nilai lebih mereka, misal dalam mencari kerja ataupun berkomunikasi dengan orang di luar sana ketika mereka belajar di luar negeri misalnya, seperti itu. Selanjutnya adalah mengarahkan bakat anak. Nah, di sini di video-video sebelumnya saya sudah sering ya menjelaskan tentang mengarahkan bakat anak. Nah, di sini kita tahu dulu apa bakat anak. Ketika mereka suka bermain, maksudnya suka mewarnai misalnya atau melukis, nah kita dukung. Ketika mereka lebih suka masak atau lebih suka menghias atau lebih suka dekorasi atau apapun, atau menggambar rumah misalnya, ya itu adalah suatu bakat. Atau bermain basket, nah itu bakat. Jadi kita tahu nih bakat anak kita kemana. Yang gak ada salahnya kita perdalam itu, menjadikan mereka fokus dengan keseharian mereka. Misal kita berikan mereka les basket misalnya, atau les les mewarnai. Nah itu sama seperti kita memberikan fasilitas dan pendukung kepada anak kita dalam belajar. Selanjutnya adalah membuat perpustakaan pribadi. Nah, sebelum kita membuat perpustakaan pribadi, kita harus tunjukkan dulu bagaimana caranya kita berinteraksi dengan buku. Jadi daripada kita tunjukkan kepada anak kita scroll TikTok, lebih baik kita tunjukkan dulu bagaimana caranya kita membaca buku dan berinteraksi dengan buku. Dengan begitu mereka akan meniru dan mereka akan terbiasa dengan buku-buku, baik itu buku tipis, buku tebal, buku bergambar maupun buku tidak bergambar. Karena dengan mereka menyukai buku dulu nih, mereka akan terbiasa dan lama-lama mereka akan membacanya, menyukai, mengkoleksi. Nah, dari situlah kita manfaatkan kesukaannya itu terhadap buku untuk dibuatkan sebuah perpustakaan pribadi dia. Gitu ya. Jadi sebelum buat perpustakaan, buat dulu anaknya jatuh cinta kepada buku. Dan yang terakhir adalah menceritakan kisah masa kecil ulama salaf dalam menuntut ilmu. Nah, di sini kita bisa mencari nih, searching dulu nih, kisah-kisah teladan para imam, para sahabat dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, sehingga anak kita jauh lebih semangat nih. Ternyata ilmu itu tidak mudah untuk didapatkan. Nah, orang-orang terdahulu itu susah payah mendapatkan ilmu. Nah, sekarang mereka, anak-anak kita ini mudah mendapatkan ilmu gitu loh. Jadi sudah sangat penting bagi mereka untuk bersyukur. Nah, ketika mereka sedang down, kita bisa nih tunjukkan kisah-kisah teladan seperti kisah masa kecil Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanifah, seperti itu ya, Imam Abu Hanifah. Nah, jadi dengan begitu mereka akan bersemangat lagi untuk menuntut ilmu dan belajar. Karena memang sebenarnya belajar ini capek ya. Jadi kalau tidak capek berarti kita tidak belajar. Enggak. Jadi ketika mereka ditanamkan rasa ikhlas, rasa sabar, mereka tidak akan kesulitan dalam belajar. Itu tugas orang tua. Buat anak kita ikhlas dan sabar dalam belajar. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya kita menanamkan cinta ilmu kepada anak kita. Semoga dengan video ini teman-teman bisa tahu step-stepnya seperti apa nih mendidik anak kita dalam mencintai ilmu tanpa harus memaksa, tanpa harus menyakiti hati dan mental mereka ya. Jadi yang utama adalah kita dulu sebagai orang tua, kita harus kokoh dulu nih pendirian kita untuk menanamkan ilmu kepada anak kita. Ingat, ilmu yang terpenting adalah ilmu agama. Kenalkan dulu dengan Quran, kenalkan dulu dengan hadis, baru kemudian ilmu-ilmu lainnya. Oke, sekian dulu dari saya. Jika teman-teman
teman-teman ingin melihat video saya selanjutnya, mohon untuk di-subscribe dan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.